terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka! Inilah bidang perkebunan atau Bitbun yang akan mempersembahkan cerita tentang giat dan prospek unggulan komoditas perkebunan di Kabupaten Trenggalek. Perlu diketahui, bidang perkebunan adalah salah satu bidang di bawah naungan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek. Seperti saat ini, yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengampu komoditas tanaman perkebunan. Dinas kami membawai beberapa bidang, yaitu bidang yang membawai komoditas, yaitu bidang tanaman pangan dan hortikultura dan bidang perkebunan. Selain itu juga ada bidang tanam pangan dan bidang penyuluhan. Sebagai daerah dengan 60% daerah perbukitan, potensi kami terbesar adalah perkebunan. Komoditas unggulan tanaman perkebunan ada target yang harus dicapai untuk meningkatkan produksi, produktivitas, dan daya saing. Komoditas apa sajakah itu? Di antaranya adalah komoditas tanaman tahunan, itu ada kakao, kopi, cengkeh, dan kelapa. Kemudian komoditas tanaman semusim ada tembakau, nilam, dan serai wangi. Petani kita sedang membudidayakan kakao. Inovasi zero waste, jadi hasil sisa kulit kakao untuk ternak. Produksi biji bisa diolah bubuk dan permen coklat, juga bisa sebagai bahan kosmetik. Kemudian rumah coklat. Rumah coklat ini mengolah kakao dari hulu sampai hilir, siap dikonsumsi. Dan untuk yang kakao juga kita sudah menjadi barometer Jawa Timur. Bahkan di Trenggalek sudah ada rumah coklat yang merupakan tempat edukasi bagi petani manakala ingin mengembangkan menjadi produk coklat. Kenapa di Dinas Pertanian dan Pangan ini ada rumah coklat? Ini berawal dari kita ada pengembangan kakao land. Kenapa kakao land? Karena areal kita cukup luas setelah kelapa ya, kelapa 10.000, kemudian kakao kita banyak, bahannya banyak, kemudian bagaimana ini bisa diolah menjadi
coklat, sehingga bisa membuat edukasi maupun peminat coklat ini bisa berkunjung ke situ maupun belajar untuk bagaimana pembuatan coklat itu bisa diterapkan dan bisa menghasilkan konsumsi yang layak, yang enak, yang nyaman, kemudian tidak ada bahan pengawet dan asli dari hasil coklat dari para petani kita. Kemudian kelapa, hampir 70% tumbuh di daerah pinggir pantai. Di Kabupaten Trenggalek juga ditetapkan sebagai lokasi sumber benih. Blok penghasil tinggi kelapa ada di wilayah Karanggandu, Kecamatan Watulimo, dan blok penghasil tinggi cengkeh ada di wilayah Kecamatan Munjungan. Penangkar benih juga ada. Menangkarkan benih yang siap tanam dan tentu bagus karena memiliki sertifikat dan berlabel. Kemudian produksi kelapa dalam bentuk segar juga ada, tetapi juga ada yang dijual dalam bentuk koper. Cengkeh sangat menjanjikan. Bunga kering saja harganya mahal sekali, di kisaran 90 sampai 160 ribu rupiah per kilogram. Daunnya juga banyak yang disuling diambil minyaknya atau atsiri. Satu lagi yang menghasilkan minyak atsiri yaitu serai wangi dan nilam. Melalui proses penggilingan serai wangi dan nilam bisa menghasilkan minyak atsiri yang laku cepat di pasaran.
Lalu mari kita tengok tembakau kita. Meskipun arealnya hanya sekitar 70 hektar are, namun ada spirit bagi petani lain yang ikut menanam. Prospek pasar ada 2 segmen, yaitu segmen pasar bermitra varietas Virginia dan segmen pasar bebas yang menanam varietas lokal. Tembakau ini dijual dalam bentuk omprongan, daun basah maupun ranjangan kering. Trenggalek mempunyai perkebunan dan pabrik kopi peninggalan zaman Belanda yang bernama Dilem Wilis, berada di Kecamatan Bendungan. Kopi yang ada di kami di Dilem Wilis itu ditanam di ketinggian 800-an meter di atas permukaan laut. Itu walaupun robusta tapi ada ciri khas rasa asam seperti putih arabica. Tadi itu banyak digemari oleh masyarakat luas sehingga ini sangat spesifik. Namun karena itu sudah bibit yang cukup lama, produktivitasnya rendah sehingga kami mengimbanginya dengan klon baru sehingga produksi kita tingkatkan. Untuk ke depan, rencana kami akan lihat potensi di masing-masing wilayah. Kemudian dari seluruh yang ada itu kita mix, nanti kita branded dengan kopi Trenggalek sehingga kita bisa bicara pasar dengan yang lebih luas. Kopi Dilem Wilis memiliki keunggulan dan tes rasa yang berbeda. Kita perlu mencari unggulan-unggulan yang lain. Siapa tahu di sekeliling petani kita mempunyai kopi yang unggul dan itu nantinya bisa menjadi bekal mereka untuk melangsungkan usahanya. Maka untuk memberi semangat mereka, kita membuat sebuah acara yaitu festival kopi yang diminati oleh semua, baik itu petani maupun pelaku usaha, dan di sana nanti akan kami gabungkan dengan spirit tembakau sehingga nanti kopi dan tembakau bisa berkolaborasi bersama-sama untuk membuka kafe seperti itu, seperti yang ada di daerah yang lainnya. Dalam acara ini selain masyarakat berlomba untuk menciptakan seduh kopi enak, mereka juga mendapat wawasan seputar dunia kopi.